Shalom semua kepada semua pengajar CG. So, apa kabar Anda semua? Jom hari ini kita akan belajar lagi dalam CG kita dalam bab yang kelima. Mari kita teruskan. Ramai orang percaya kepada Yesus tetapi masih keliru tentang maksud baptisan air dan juga baptisan Roh Kudus. So, ada yang menganggap bahwa baptisan hanyalah satu upacara gereja atau sekadar syarat untuk menjadi ahli gereja. Dan ada juga yang menganggap bahwa selepas percaya kepada Yesus, so tidak perlu lagi lah kita mengambil langkah baptisan karena yang penting hanyalah percaya dalam hati. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa selepas seseorang percaya kepada Yesus, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan dan mengalami kehidupan yang baru. So, baptisan air bukanlah satu sekadar simbol, tetapi satu tindakan iman yang menunjukkan bahwa seseorang telah memilih untuk mengikut Kristus pada hari ini. So, pada masa yang sama, Tuhan juga memberi kita Roh Kudus kepada orang yang percaya, supaya mereka apa? Mereka mempunyai kuasa untuk hidup setia, melayani Tuhan dan juga menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Oleh itu, baptisan air dan baptisan Roh Kudus bukanlah dua perkara yang boleh dipandang ringan. Kedua-duanya mempunyai tempat yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya, karena ia berkait dengan ketaatan kepada Tuhan, identiti baru di dalam Kristus, dan kuasa untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen. So, di sini ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin jelaskan untuk kita. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apabila kita melihat daripada latar belakang teks firman Tuhan di sini, di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya sebelum dia Sebelum dia naik ke surga. Jadi dia memerintah supaya semua bangsa dijadikan murid dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini menunjukkan bahwa baptisan air bukanlah satu cadangan manusia ataupun satu tradisi gereja, tetapi ini merupakan satu perintah langsung daripada Tuhan Yesus sendiri, itu kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 pula, peristiwa ini berlaku selepas Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Jadi firman Tuhan dia menusuk hati ramai orang sehingga mereka bertanya, apakah yang harus kami lakukan? Jadi Petrus di sini dia menjawab supaya mereka harus bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa pertobatan dan baptisan adalah respon iman kepada Injil yang diberitakan. Jadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 pula, Yesus di sini sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah berjanji bahwa Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Jadi tujuan Roh Kudus di sini diberikan bukan sekadar untuk memberi pengalaman rohani mereka, tetapi supaya mereka menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Jadi baptisan air ini menunjukkan ketaatan dan kehidupan baru, manakala Roh Kudus ini memperlengkapi orang percaya dengan kuasa untuk hidup bagi Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini adalah baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Ada beberapa perkara yang saya ingin jelaskan. Perkara yang pertama, baptisan air adalah langkah ketaatan. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita lihat daripada firman Tuhan ini, baptisan air adalah perintah Yesus kepada setiap orang percaya. Baptisan air bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia,
tetapi ini perintah langsung daripada Yesus sendiri. Dia memberikan kepada semua orang yang menjadi muridnya. Jadi apabila seseorang percaya kepada Yesus, langkah seterusnya bukan sekadar berhenti pada menjadi orang percaya, tetapi juga taat kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi baptisan ini menjadi tanda bahwa seseorang yang serius untuk mengikut Yesus. Dan yang kedua, baptisan di sini menunjukkan bahwa seseorang sudah percaya kepada Kristus. Jadi baptisan ini tidak menyelamatkan seseorang, tetapi di sini menunjukkan bahwa dia sudah percaya kepada Yesus. Iman datang terlebih dahulu, kemudian barulah baptisan sebagai bukti luaran. Nah, ini seperti satu pengakuan bahwa saya sudah percaya kepada Kristus dan saya mau hidup untuk Kristus. Jadi baptisan adalah hasil daripada iman yang sudah hidup dalam hati seseorang. Right? Jadi baptisan adalah saksi ataupun kesaksian terbuka tentang iman kepada Yesus. Apabila seseorang dibaptis, dia sebenarnya sedang mengistiharkan imannya di hadapan orang lain. Jadi ia bukan perkara pribadi sahaja, tetapi ia adalah satu pengumuman terbuka bahwa hidupnya kini memiliki atau milik Kristus. Nah, ini adalah satu langkah yang berani, karena dia tidak lagi menyembunyikan imannya, tetapi dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang mau mengikut Yesus. Yang keempat, orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk taat melalui baptisan. Jadi iman yang benar tidak akan berhenti pada percaya sahaja, tetapi akan membawa kepada ketaatan. Apabila Tuhan sudah berkata lakukan, maka hati percaya akan berkata saya mau taat ataupun taat. Baptisan menjadi salah satu langkah pertama dalam menunjukkan ketaatan itu. Walaupun mungkin ada rasa takut ataupun tidak selesa begitu. Dan perkara yang kedua, baptisan melambangkan hidup yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. So, apa yang kita mau lihat daripada ayat firman Tuhan ini? Yang pertama, kehidupan lama yang berdosa ditinggalkan. Nah, apabila seseorang datang kepada Yesus dengan hati yang bertobat, hidupnya tidak lagi yang sama. Dia mula meninggalkan cara hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, walaupun proses perubahan itu tidak berlaku dengan sekaligus, tetapi arah hidupnya sudah berubah. Artinya baptisan ini melambangkan bahwa kehidupan lama itu sudah ditinggalkan dan satu permulaan baru sedang bermula. Dan yang kedua, orang percaya menerima identiti baru di dalam Kristus. Dalam Kristus, seseorang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu ataupun daripada kegagalan mereka. Dan dia kini menjadi anak Tuhan yang dikasihi dan diterima. So, identiti baru ini memberi harapan dan nilai yang baru di dalam hidup. Dia tidak lagi hidup sebagai orang yang hilang arah, tetapi sebagai seseorang yang mempunyai tujuan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, pertobatan sejati membawa perubahan hidup yang nyata. So, pertobatan yang sebenar bukan sekadar rasa bersalah, tetapi inilah perubahan arah hidup. Cara berpikir mulai berubah, cara bercakap sudah berubah, dan cara membuat keputusan juga sudah berubah. Itu berubah secara sedikit demi sedikit. Orang lain mungkin mula melihat perbezaan ini dalam hidup mereka. Nah, itu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dari dalam hati mereka. Dan yang keempat, baptisan bukan sekadar masuk air, tetapi lambang hidup yang diubahkan. So, baptisan air bukan sekadar upacara, tetapi satu gambaran rohani yang dalam. Ia melambangkan kematian kepada hidup lama dan permulaan hidup baru bersama Kristus. Jadi yang penting bukan airnya, tetapi apa yang sedang berlaku di dalam hati seseorang yang sudah percaya kepada Yesus. Alright. Perkara yang ketiga, Roh Kudus memberi kuasa kepada orang percaya.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mari kita lihat teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Roh Kudus memimpin hidup orang percaya setiap hari. Selepas seseorang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Right? Jadi Roh Kudus diberikan untuk memimpin hidupnya setiap hari. Dalam keputusan kecil ataupun besar, Roh Kudus bekerja dalam hati untuk menolong kita memilih jalan yang benar. So, kadang-kadang bukan suara yang jelas, tetapi satu dorongan yang membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Ramai orang percaya sebenarnya mahu berkongsi tentang Yesus, tetapi rasa takut rasa takut ini yang sering menghalang mereka. Nah, disinilah Roh Kudus akan memberi keberanian. Dia menguatkan hati supaya kita tidak diam, tetapi berani menjadi saksi Kristus. So, kuasa ini bukan datang dari diri sendiri, tetapi dari Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus menguatkan kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Dalam kehidupan harian, kita akan berhadapan dengan berbagai pencobaan dan kelemahan. Tapi Roh Kudus, dia tidak membiarkan kita jatuh dengan begitu saja. Alright? Dia akan memberi kekuatan untuk bangkit semula dan terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi, hidup Kristen bukan tentang sempurna, tetapi tentang terus dibantu oleh Roh Kudus untuk berjalan dengan Tuhan. Dan yang keempat, hidup Kristen tidak boleh dijalani dengan kekuatan sendiri. Kalau kita coba hidup Kristen dengan kekuatan sendiri, kita akan cepat letih dan juga mudah jatuh. Sebab itu Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bergantung kepadanya. So, hidup dengan Tuhan bukan tentang saya mampu, tetapi tentang Tuhan tolong saya setiap hari. Jadi disitulah kita benar-benar mengalami kekuatan yang sebenarnya daripada Tuhan. Apa yang kita boleh aplikasikan dalam diri kita? Pertama, ambil langkah taat kepada Tuhan melalui baptisan air. Belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Gunakan hidup untuk menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Kesimpulannya di sini adalah baptisan air adalah tanda ketaatan dan hidup baru dalam Kristus. Sementara Roh Kudus memberi kuasa untuk hidup sebagai murid Tuhan. Tuhan bukan hanya mau kita percaya, tetapi juga hidup dipimpin olehnya setiap hari. Oke, di sini ada 3 soalan. Anda boleh menjawab. Kenapa baptisan air penting bagi orang percaya? Yang kedua, apa perubahan yang sepatutnya berlaku selepas seseorang percaya kepada Yesus? Dan yang ketiga, adakah saya benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus? So, di sini Anda boleh berbincang dalam grup Anda masing-masing. Alright, Anda boleh bawa tim CJ Anda untuk berbincang 3 soalan ini, dan supaya mereka boleh terapkan soalan ini di dalam kehidupan mereka masing-masing. Alright, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di next video. Bye.